Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau nanya, ini udah pada kenal belum? Belum. Oke, baik, kita kenalan dulu ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vivi Nurmaida. Di sini saya sebagai konselor. Boleh mulai dari sini? Kenalkan, nama saya Nurhaliza. Saya Nasyara Puspita. Saya Kamila Penapia. Di sini kalian minta belum dikumpulin buat apa? Belum, Kak. Jadi di sini tuh kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang dimana masalah yang diselesaikan akan secara bersamaan atau berkelompok. Nah, kami mempunyai 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu semua cerita yang kalian ceritakan ke saya bakal saya rahasiakan. Terus yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi apapun masalahnya terbuka aja di sini. Yang ketiga itu asas kesukarelaan. Jadi di sini kalian datang ke sini tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi emang kalian yang mau. Sebelum sesi konseling ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, waktu yang dipakai adalah 30-60 menit. Tapi di sini sebelum dimulai, kita akan berjanji dulu. Jadi kalian ngikutin apa kata saya. Saya berjanji. Saya berjanji Dengan ini menyatakan bahwa bahwa saya sanggup saya sanggup dan bersedia dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari diri saya atau dari siapapun, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Oke, di sini saya akan menanyakan satu-satu masalah kalian apa, tapi kita tidak mengangkat semua isunya, salah satunya aja. Karena kalau misalnya kita angkat empat-empatnya, bakal memakan waktu yang cukup lama. Baik, dari mana ya? Baik, permasalahan dari Nes. Jadi gini Kak, sebenarnya ada masalah gitu Kak, saya sama teman-teman. Di sini saya nggak tahu siapa yang salah, apakah saya atau teman-teman saya. Saya tuh kayak nggak bisa gitu buat bersosialisasi sama teman-teman di kuliah. Saya ini kayak ngerasa ragu untuk ngobrol sama mereka. Saya juga ngerasa takut untuk bersosialisasi. Saya takut untuk ngobrol sama teman-teman, jadi makanya teman-teman juga nggak ada yang deketin saya Kak. Saya juga nggak tahu ini salah saya atau teman-teman saya, jadi saya bingung ada apa ya sama saya gitu. Oh, jadi di sini sulit bersosialisasi. Kalau buat Kamila tuh Mood swing Kak, mood swingnya tuh bagaimana? mood yang suka berubah-ubah. Kalau lagi mood itu ya benar-benar kayak seneng gitu. Cuma kalau moodnya lagi jelek itu nabrak tembok aja suka kesel gitu. Jadi orang sekitar juga kena bisa gitu. Kalau dari Ini sih, Kak, kayak toksik dalam pertemanan gitu. contohnya, Kayak aku tuh ngerasa terbebani gitu sama satu orang ini. Gitu, Mbak. Iya sih. kalau Susah tidur, mungkin akhir-akhir itu karena banyak pikiran juga. Jadi tidurnya malam tuh, jadi keterusan kali gitu, banyak pikiran. sulit mengatur tidur. Iya. Oke, di sini kalian setuju nggak kalau kita mengangkat isunya Lisa? Boleh. Oke, dari Lizanya boleh diceritakan ya?
Ya, jadi awalnya tuh kayak gini. Dari semester pertama kami emang teman dekat gitu kan. Kami satu kelas, satu prodi satu kelas. Kami tuh teman dekat, ya ke kantin bareng, kemana-mana bareng gitu. Jadi mungkin jadi ada chemistry kalau kita tuh kayak mungkin cocok gitu lah ya. Berjalannya waktu semester 2 semester 3 gitu, entah emang dia yang sulit untuk mendapatkan teman lagi, untuk bersosialisasi dengan teman yang lain, atau emang dia nggak mau dan ingin sama saya aja gitu mungkin ya. Jadi terkadang dia kan ngekos gitu ya kak, jadi suka apa ya, minta nebeng gitu, berangkat kampus bareng gitu ke UI-nya. Sebenarnya ya saya tidak masalah gitu ya, namanya teman gitu kan, saya mikirnya tidak masalah untuk apa ya, asalkan tidak keterusan gitu, dan saya sedang tidak terbebani gitu. Karena di sini yang menjadi inti masalahnya tuh satu, rumah saya jauh dari kampus, memakan waktu sekitar 20 menit lah ada. Belum lagi kalau misalkan saya telat gitu kan, telat berangkatnya. Dan dia tuh minta untuk dijemput gitu dari kosan dia yang emang lumayan, jaraknya pun ada lah 10 menit untuk dari kosan dia ke kampus itu kan. Jadi istilahnya saya tuh kayak muter balik gitu loh kak, kendaraan saya itu saya buat ke kampus itu. Jadi situ saya mikirnya ini nggak bisa nih untuk terus-terusan kayak gini. Di situ saya bisa rugi gitu, kayak rugi di jam kuliah itu, rugi di apa ya, kadang delusi lah ya bisa dibilang kayak gitu, karena emang dia pun yang nggak ada rasa kepekaan terhadap itu gitu kak. Jadi saya mikirnya oke, sekali dua kali apa ya, seminggu 2 minggu masih saya jemput antar gitu kan. Nah di saat minggu selanjutnya saya tuh dia minta untuk jemput lagi gitu kan. Cuman di situ saya mikir untuk beralasan tidak bisa dijemput dia karena dengan alasan saya telat habis nganterin saudara ke rumahnya gitu kan. Jadi telat gitu, agak telat buat masuk jam kuliah. Di situ oke, dia bilang oke, iya nggak apa-apa, ya udah katanya, nanti aku gojek aja, pakai gojek itu ke kampus. Ya udah, pikir saya ya udah bakal baik-baik aja kan. Setelah nyampe kampus, kita di kelas ya seperti biasa itu, duduk sampingan, ngobrol-ngobrol seperti biasa. Tapi besokannya lagi tiba-tiba perasaan saya tuh kayak ngerasa kok dia beda gitu ke saya. Entah emang apa ya, feeling saya aja atau gimana, tapi kok dia beda gitu hari itu. Jadi kayak lebih nyakin saya, nggak negur, nggak nyapa, nggak ngajak ke kantin atau apa. Saya awalnya mikir kayak oh mungkin dia lagi ada masalah keluarga atau apa gitu kan. Tapi dengan saya, yaudah saya beraniin diri buat nanya aja gitu kan, nanya ke dia, ayo ke kantin yuk. Dia bilang nggak dulu deh, udah apa, mau ini ke perpus mau ngerjain tugas. Oh ya udah, jadi yaudah saya sama teman yang lain ke kantin kan. Nah terus saya tuh jadi ngerasa nggak enak hati gitu kan, apakah saya salah atau gimana, ada salah atau gimana. Setelah selesai pelajaran kampus hari itu, saya tuh menawarkan diri untuk nganterin dia pulang. Pikir saya biar ya udahlah kita kayak dulu lagi gitu kan. Tapi dia bilang enggak, aku udah nebeng sama si A katanya gitu. Oh ya udah, jadi ya udah aku pulang duluan ya. Ya udah kan pulang. Terus malamnya pun emang kita biasanya dia ngecek gitu, nanya tugas atau apa, itu udah enggak, kayak oh ya udah, kayak ya udah gitu, bener-bener udah cross contact gitu kan. Saya ngerasa kayak saya kok jadi salah, kok jadi saya yang salah gitu kan. Apa emang gimana gitu, harus menyikapi ini, harus seperti apa. Nggak lama besok-besoknya lagi, setelah di kampus lagi, besok kampus lagi, saya melihat dia sama teman saya yang si D gitu kan lagi ngobrol-ngobrol. Terus saya
nanya ke si B, dia kenapa kok kayak ngejauhin saya gitu, apakah saya punya salah atau gimana. Terus ternyata si kawan saya ini cerita ke si B, katanya kalau saya ini udah gak mau nganterin jemput dia lagi gitu, kayak apa sih, kayak tiba-tiba dia nggak mau gitu. Terus ya bisa dibilang hampir jelek-jelekin saya gitu Kak, kayak dibilang apa sih, udah nggak peduli temen, udah nggak ini nggak itu. Pokoknya saya tuh benar-benar dibuat kaget gitu, kok bisa gitu dia bilang ngomong kayak gitu ke saya, ngomongin saya sejelek itu ke teman-teman kelas saya, seperti itu sih. Jadi dia, saya merasa ini udah nggak bener gitu, pertemanan ini udah toksik lah ya, bisa dibilang toksik. Jadi lebih baik saya hindari aja gitu, saya cut off lah bahasanya ya, saya cut off aja ini. Saya minta maaf ke dia buat kayak ya udah, biar kita tuh gak ada apa masalah lagi gitu, karena kan kita sekelas nggak enak nggak sih buat ketemu tiap hari tapi kita kayak musuhan atau nggak negur nggak apa gitu kan, nggak enak. Jadi ya udah, saya beraniin diri buat minta maaf, tapi di situ dia seperti apa ya, melihat saya tuh kayak ada dan tiada gitu kan, jadi kurang nganggep saya. Cuman ya udahlah, biarin aja, yang penting saya sudah minta maaf, saya sudah bilang kalau saya itu ya masih mau berteman sama kamu, tinggal dari kamunya aja gitu, terserah mau nganggap saya masih teman atau enggak, itu terserah, yang penting saya tuh masih nganggap kamu teman gitu. Dari situ ya udah, dia punya teman lagi, entah dia sendiri sekarang atau dia punya teman lagi, dan saya memilih ke cari teman yang healthy relationship. Jadi yang buat apa ya, nambah pikiran gitu, terbebani, saya sih menghindari itu aja, lebih kayak gitu sih Kak, lebih kayak gitu intinya sama. Sebelumnya saya nanya, dia itu sendirian atau ada teman atau pasangan juga? Dia tuh sebenarnya ada pasangan sih Kak, udah punya cowok, dan cowoknya ini pun ya satu kelas gitu sama kita. Makanya itu apa yang membuat saya tuh merasa terbebani, kayak kok kenapa nggak ke cowoknya aja gitu. Saya mikir ya bukan berarti saya nggak mau, cuman ya kalau saya pun di posisi cowok ini itu kayak kok aku nggak berguna gitu ya sebagai cowok, nggak ada apa inisiatif buat ini. Dan itu tuh saking saya gedegnya kali ya, saya tuh bilang ke cowoknya kayak, coba deh kamu bilang gitu, atau nggak menawarkan diri untuk nganter jemput atau nanya ke kampus nggak gitu, ayo bareng gitu kan. Saya udah bilang ke cowoknya, cuman nggak tahu ya cowoknya nyampein enggak gitu ke dianya, bilang gitu enggak. Pokoknya pakai itulah inisiatif sendiri gitu, saya bilang ke cowoknya kayak gitu sih. Ya. Oke, di sini berarti tapi kamu udah ada niatan buat minta maaf dan kayak istilah kamu nggak mau ngejauh, maksudnya kayak nggak mau jadi asing sama dia gitu kan. Tapi tindakan kamu udah benar gitu kan. Tapi kan kembali lagi ke dianya, kalau dianya masih mau apa sih namanya, nggak berteman sama kamu ya nggak masalah gitu kan. Tapi balik lagi kayak yang penting kamu udah berusaha buat minta maaf, buat dekat lagi sama dia, tergantung dianya gimana, karena kita nggak bisa yang mengubah seseorang itu yang kita mau gitu kan. Jadi tergantung dia aja. Sekarang kayak balik lagi, terserah dia mau apa namanya ngomongin kamu gimana, tapi kan itu nggak benar. Ntar kalau lama-kelamaan teman-teman kamu bakal tahu nih mana yang baik mana yang benar, dan dia bakal ngerasain yang kamu rasain. Jadi ya maafin aja, biarin aja. Ntar kamu bakal bertemu sama teman yang lebih baik lagi gitu. Oke, baik, dari ceritanya Liza, apakah ada yang ingin ditambahkan atau masukan dari kalian? Mungkin ngasih saran aja kali ya, mungkin kayak diajak ngobrol berdua gitu ya, kayak deep gitu ya, mungkin kayak gitu. Kalau nggak komunikasi, kalau nggak bisa ngobrol tuh kan bisa kan teleponan atau gimana gitu. Dari kalian? Kalau aku setuju sama dia, di cut off aja. Cut off. Kalau saya setuju dengan kakaknya tadi, karena dia bilang tadi kan menjauhinya ya.
kalau dia udah nggak baik sama kita, apalagi sampai jelek-jelekin, menurut saya lebih baik kita jauhi, nggak usah berteman lagi gitu. Ya kalau untuk berbuat baik nggak apa-apa gitu kan, cuman kalau untuk lanjut berteman itu kayak harus dipikir-pikir dulu gitu. Namanya udah toxic gitu kan, nggak baik juga buat kita gitu sih. Oke, dari kesimpulan masukan dari mereka bertiga ini, jadi saya simpulkan kalau misalnya lebih baik untuk apa sih menjaga komunikasi, tapi kalau memang nggak bisa ya kakak aja nggak apa-apa, karena emang dia sudah kayak apa ya, menjelek-jelekan kamu, menyebar isu yang tidak baik. Jadi ya intinya ya tetap berteman tapi jangan terlalu dekat lah. Oke, setelah konseling ini apa yang mau Liza lakukan untuk kelanjutannya? Kalau dari saya sendiri gitu ya, ya seperti yang tadi teman-teman sarankan ke saya bakal tetap melakukan hal baik gitu ke siapapun, nggak cuma ke dia doang gitu. Saya tetap berbuat baik, cuman ya mungkin lebih membatasi aja kali ya, supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu, dan lebih ke hati-hati untuk cari teman gitu aja. Oke, perasaan Liza setelah dikonseling gimana? Alhamdulillah perasaannya makin apa ya, lumayan lega gitu Kak, karena udah berbagi cerita gitu ya, beban yang selama ini mungkin dipikirin gitu kan, ini harusnya kayak gimana dan ambil jalannya seperti apa. Dengan adanya konseling ini ya saya merasa sedikit lebih tenang menghadapinya. Oke. Ada yang ingin disampaikan atau diceritakan lagi? Sepertinya itu aja sih Kak yang selama ini aku pendam gitu kan, emosinya bener-bener ada gitu. Soal itu aja sih, karena mengganggu konsentrasi belajar di kelas gitu Kak. Oke, dari kalian ada pesan-pesan yang ingin disampaikan setelah konseling ini? Saya masih konseling di sini dapat teman baru karena belum kenal kan, jadi kenalan tahu. Kamu lagi? Saya sudah bisa mengeluarkan keluh kesah, terus juga mendapatkan pengalaman baru dari teman-teman. Mungkin ya lebih dengerin cerita dia, jadi lebih tahu gitu loh, kalau kita dapet teman seperti ini lebih baik dijauhin dulu gitu aja. Oke, mengingat waktu sudah 30 menit, jadi sudah cukup kita akhiri konseling ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.